Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan bersama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur untuk pagi yang indah. Engkau memberkati kami, melindungi kami hingga melewati hari ini dengan baik. Terima kasih untuk kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, hari ini ketika kami akan melakukan aktivitas kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Untuk itu, pagi yang indah, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon pertolongan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkati kami. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini mengasihi demi kemuliaan Allah. Mengasihi demi kemuliaan Allah. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, mengasihi bukanlah hal yang asing lagi yang kita dengarkan bersama. Mengasihi sering kita lakukan, tetapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi untuk kemuliaan Allah ataukah untuk kemuliaan diri kita sendiri? Ibu bapak, ketika kita melihat bacaan kita hari ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pesan-pesan Yesus kepada para murid-murid
sebelum Yesus pergi dari antara mereka. Yesus tahu dan dia mengajak para murid untuk menyadari bahwa dia tidak selamanya berada di dunia ini bersama-sama dengan para murid. Yesus harus pergi. Dan Yesus mengatakan para murid tidak dapat bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus pergi. Namun kelak mereka pun akan menuju ke sana. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kemanakah Yesus pergi? Sampai para murid pun tidak dapat mengikuti dia. Tampaknya Yesus akan pergi ke tempat atau yang disebut Via Dolorosa, jalan salib. Yesus akan melalui proses-proses yang begitu luar biasa. Proses penderitaan. Itu semua untuk kemuliaan Allah. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa kasih Yesus begitu luar biasa kepada kita semua. Kasih Yesus tentang kasih yang diajarkan kepada kita sudah ia praktekkan. Yesus mati di kayu salib, menolong kita semua. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi ini? Ternyata firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, janganlah kita menaruh harap bahwa kita mengasihi dia untuk diri kita sendiri. Kita mengasihi dia untuk kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah. Bacaan kita pada ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pernyataan Yesus begitu luar biasa. Yesus menerapkan kasih itu, memberikan nyawanya kepada kita, kemudian pernyataannya itu merupakan sebuah perintah untuk kita lakukan bersama. Karena ketika kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita, maka disitulah kemuliaan Allah nampak dalam hidup kita. Kita percaya Roh Kudus akan menolong memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu, kita menerapkan kasih yang diperintahkan Yesus kepada kita dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus memberkati
Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah yang terus mengasihi kami, mengasihani kami sepanjang hidup ini. Kami bersyukur ya Allah atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang tak pernah putus-putusnya. Bukti nyata pada pagi yang indah ini, kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kasihani kami, agar firman-Mu hari ini dapat menguatkan kami, dapat mengubahkan kami, bahkan menjadi pedoman dalam suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Terus mengajarkan kami untuk saling mengasihi sesama kami, mengasihi-Mu dengan sepenuh hati melalui tingkah laku kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga melalui keluarga, kerabat, bahkan masyarakat yang ada di sekitar, mereka dapat dihibur dan dikuatkan dalam menghadapi pergumulan ini. Kami serahkan yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik itu karena sakit akibat COVID-19 ataupun berbagai sakit penyakit lainnya. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjamah tubuh yang dirasa sakit, memberikan kekuatan dalam proses-proses pemulihan, sehingga dari hari ke hari mereka yang sakit terus melihat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Engkau sungguh luar biasa ya Allah, yang terus menyertai kami. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, dalam pendidikan, bahkan dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, beri sehat kuat, berikan hikmat ya Allah, sehingga melalui hikmat itu mereka terus mengandalkan dan mau mendekat hanya kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan dalam segala keterbatasan mereka, sehingga ya Tuhan, dari hari ke hari mereka semua dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka semua, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam memerintah bangsa dan negara ini, sehingga melalui pemerintahannya mereka betul-betul menjadi wakil Allah di tengah-tengah hidup ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami,
Tetapi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mohon topangan Tuhan menyertai kami. Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, bukan kehendak kami yang menjadi. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.